Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya berada di negeri orang, jauh dari keluarga, tanpa teman, tanpa perlindungan, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melompat dari lantai 10? Inilah kisah nyata yang mengguncang hati banyak orang. Tentang seorang tenaga kerja wanita, TKW, yang memilih melompat dari lantai 10 demi menyelamatkan diri dari kekejaman majikannya. Sebuah kisah tentang keberanian, ketakutan, dan harapan yang nyaris padam. Namanya Siti. Seorang perempuan sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana sawah-sawah masih menjadi nadi kehidupan dan suara azan masih terdengar jelas dari musola kayu yang usang. Ia tumbuh dalam keluarga petani yang hidupnya bergantung pada cuaca. Jika musim panen gagal, maka dapur tak berasap. Di rumahnya yang beratap seng dan berdinding bambu, Siti tahu bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan materi, tapi juga harapan yang semakin tipis. Sejak kecil, Siti sudah terbiasa membantu ibunya menanam padi dan menjaga adik-adiknya. Ia sempat mengenyam pendidikan hingga SMP, tapi tak bisa melanjutkan karena keterbatasan biaya. Ayahnya yang mulai sakit-sakitan membuat beban ekonomi keluarga bertumpu pada bahu Siti. Ia sempat bekerja serabutan di kota, menjadi pelayan warung makan, hingga buruh cuci. Namun hasilnya tak pernah cukup untuk membiayai adik-adiknya sekolah, apalagi untuk menyembuhkan ayahnya. Ketika seorang tetangga kembali dari luar negeri dengan membawa motor baru dan membangun rumah bertingkat, Siti mulai berpikir tentang kemungkinan menjadi tenaga kerja wanita. Ia mendengar cerita-cerita tentang gaji besar, kehidupan lebih baik, dan peluang memperbaiki nasib keluarga. Meskipun juga mendengar cerita buruk, seperti penyiksaan dan kekerasan, tapi dalam kondisi ekonomi yang memaksa, semua risiko terasa bisa ditoleransi. Demi keluarga, demi masa depan, Siti akhirnya mendaftar ke sebuah agen penyalur resmi di kota kabupaten. Prosesnya tidak mudah. Ia harus menjalani pelatihan selama berbulan-bulan, belajar bahasa asing, tata cara kerja rumah tangga, hingga adaptasi budaya. Di penampungan, Siti tinggal bersama puluhan calon TKW lainnya, masing-masing dengan cerita sedih yang hampir serupa, kemiskinan, utang, dan keinginan untuk mengubah nasib. Mereka saling menguatkan, meski di malam hari banyak dari mereka menangis diam-diam, memandangi foto anak atau orang tua yang ditinggalkan. Setelah menunggu lebih dari 5 bulan, nama Siti akhirnya dipanggil. Ia mendapat penempatan di Hong Kong, sebuah kota megapolitan yang hanya ia kenal dari brosur dan cerita para senior. Dengan koper tua dan doa ibunya yang tak henti-henti mengiringi, Siti meninggalkan kampung halamannya. Di bandara, ia mencium tangan ayahnya yang lemah dan memeluk adik-adiknya erat-erat. Tidak ada janji apa-apa, hanya satu tekad yang kuat, pulang dengan keadaan lebih baik. Ketika pesawat mulai lepas landas dan tanah air terlihat semakin kecil dari jendela, Siti tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi gadis desa biasa. Ia kini seorang pekerja migran, seorang pejuang yang harus berani menghadapi dunia asing demi keluarganya. Namun, Siti tidak tahu bahwa di balik niat baiknya, tantangan yang menanti justru jauh lebih kejam dari apa yang pernah ia bayangkan. Saat pertama kali tiba di rumah majikannya di Hong Kong, Siti mencoba bersikap sopan dan positif. Ia membungkuk memberi salam, mengenalkan diri dengan bahasa Kanton terbata-bata yang ia pelajari selama pelatihan. Rumah itu besar, modern, dan bersih. Ia sempat merasa lega, membayangkan bisa bekerja di lingkungan yang nyaman. Namun, kesan baik itu hanya bertahan beberapa jam. Segera setelah pintu rumah tertutup, perlakuan dingin mulai terasa. Hari-hari pertama diisi dengan perintah yang datang tanpa henti. Siti disuruh menyikat lantai, mencuci pakaian tanpa mesin,
dan memasak meski belum tahu kebiasaan makan majikan. Jika ia salah menaruh barang, majikannya, seorang wanita paruh baya berwajah kaku, langsung membentaknya dengan kata-kata kasar. Tidak ada sapaan ramah, tidak ada ucapan terima kasih. Hanya tatapan tajam dan suara tinggi yang membuat jantung Siti berdegup cemas setiap waktu. Ponsel yang ia bawa dari Indonesia disita sejak hari pertama. Majikannya berkata, "Kamu di sini untuk bekerja, bukan untuk bersenang-senang." Ia juga dilarang keluar rumah, bahkan untuk sekadar membuang sampah atau membeli kebutuhan sendiri. Rumah itu berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Hari-harinya dihabiskan dalam diam dan tekanan. Siti merasa terisolasi dari dunia luar, tak bisa menghubungi keluarga atau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Penderitaan Siti tak hanya datang dari perlakuan verbal, tapi juga fisik. Ia dibangunkan setiap pukul 4 pagi dan baru diizinkan tidur lewat tengah malam. Ia harus mengurus anak-anak majikannya, membersihkan rumah 3 lantai, memasak 3 kali sehari, mencuci mobil, dan menyetrika pakaian dari pagi hingga malam. Tubuhnya mulai melemah, kulit tangannya mengelupas karena deterjen, dan kakinya sering bengkak karena berdiri terlalu lama. Tapi keluhan hanya dianggap alasan. Kesalahan kecil bisa berujung hukuman. Pernah suatu kali ia menjatuhkan piring saat mencuci, dan tanpa peringatan, majikannya menampar pipinya dengan keras. Di lain waktu, rambutnya dijambak hanya karena lupa menyapu sudut ruangan. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang mendengar. Suaminya, yang dulu ia hubungi setiap minggu, kini tak tahu kabarnya. Ia merasa benar-benar sendiri, seolah eksistensinya tak berarti. Malam hari, saat rumah mulai sunyi, Siti duduk di pojok dapur, menahan tangis dalam diam. Ia menggigit bibirnya agar tak mengeluarkan suara. Ia takut, bukan hanya pada majikannya, tapi juga pada kenyataan bahwa tidak ada jalan keluar. Setiap hari terasa seperti hukuman. Setiap pagi seperti mimpi buruk yang berulang. Dan di dalam hatinya, perlahan harapan mulai memudar. Hari-hari terus berlalu dalam penderitaan yang seolah tak berujung. Siti mulai kehilangan harapan. Setiap pagi terasa berat, dan setiap malam menjadi ruang bagi air mata yang tak bisa ditumpahkan di siang hari. Ia mencoba bertahan dengan menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua ini akan segera berakhir. Namun minggu berganti bulan, dan sikap majikannya justru semakin kejam. Siti tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, ia mungkin tak akan pernah pulang ke tanah air, kecuali dalam peti mati. Dalam keputusasaan, Siti berusaha menghubungi agen yang dulu menjanjikan perlindungan dan kenyamanan. Diam-diam, saat sedang membersihkan kamar anak majikannya, ia meminjam ponsel yang dibiarkan tergeletak. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi nomor agen. Namun panggilannya langsung ditolak. Berkali-kali ia mencoba, dan tak satu pun dijawab. Rasa takut mulai berubah menjadi kemarahan. Janji-janji manis saat pelatihan ternyata hanyalah omong kosong. Tidak ada yang benar-benar peduli. Tak kehabisan akal, Siti mulai menulis surat dengan kertas bekas dan pena yang ia sembunyikan di sela-sela pakaian. Ia menulis pesan singkat, "Saya Siti, TKW asal Indonesia. Saya disiksa. Tolong bantu saya." Surat itu ia lipat kecil dan selipkan ke dalam tas majikannya dengan harapan suatu hari, seseorang yang membuka tas itu akan membacanya dan tergerak menolong. Tapi hari demi hari berlalu, dan tidak ada perubahan. Surat itu entah dibaca dan diabaikan, atau bahkan dibuang tanpa diketahui. Siti hanya bisa menunggu dengan hati hancur. Pikiran untuk kabur mulai menghantui dirinya.
Namun apartemen tempat ia tinggal berada di lantai 10, tinggi, dingin, dan mengurungnya dalam ketakutan. Tak ada lift yang bisa ia akses tanpa kartu khusus, dan pintu utama selalu dikunci rapat. Setiap sisi seolah dirancang agar tak satu pun celah bisa dijadikan jalan keluar. Tapi dalam batinnya, keinginan untuk bebas mulai lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mulai memperhatikan kebiasaan majikannya, mencari waktu-waktu di mana rumah ditinggal kosong. Dan akhirnya, malam itu datang. Sebuah kebetulan yang mengubah segalanya. Majikan Siti terburu-buru pergi menghadiri acara malam bersama suaminya. Dalam kegopohan, mereka lupa mengunci pintu balkon yang menghadap ke udara bebas. Bagi sebagian orang, itu hanyalah kelalaian kecil. Tapi bagi Siti, itu adalah celah yang bisa berarti hidup atau mati. Ia berjalan ke balkon dengan langkah pelan, menahan napas, memastikan tidak ada CCTV yang merekam geraknya. Angin malam berhembus, membawa rasa dingin dan ketakutan yang menggigilkan tulangnya. Di ujung balkon, ia berdiri. Matanya menatap ke bawah. 10 lantai, berarti sekitar 30 meter ke tanah. Jatuh dari ketinggian itu berarti kemungkinan besar kematian. Tapi di dalam rumah ini, ia sudah mati perlahan-lahan setiap hari. Dengan tubuh gemetar dan air mata yang mengalir tanpa suara, Siti menatap langit. Ia berdoa, bukan minta selamat, tapi minta diampuni. Ia tidak tahu apakah akan selamat atau tidak. Tapi satu hal pasti, malam itu ia memilih, lebih baik mati bebas daripada hidup sebagai budak. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, tapi cukup menusuk kulit. Di lantai 10 sebuah apartemen mewah di sudut kota Hong Kong, seorang perempuan kecil berdiri gemetar di tepi balkon. Siti, dengan tubuh lelah dan hati yang hancur, menatap ke bawah. Cahaya lampu jalan tampak buram oleh air mata yang menggenang di matanya. Di bawah sana, hanya ada aspal keras, atap logam, dan suara kendaraan yang lalu lalang. Tidak ada yang tahu bahwa di atas sana, seorang perempuan tengah mempertaruhkan hidupnya. Di belakangnya, pintu balkon terbuka, membawa suara-suara asing dari televisi yang masih menyala di ruang tamu. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tak menyadari bahwa di ujung bangunan itu, ada seseorang yang sedang memutuskan antara hidup dan mati. Siti menggenggam pagar balkon dengan tangan yang dingin. Ia menggigit bibirnya, menahan isak. Dalam hati, ia mengucap doa, pelan, penuh harap. Bukan minta kekuatan, tapi minta ampun. Kepada Tuhan, kepada orang tuanya, kepada anak-anak yang ditinggalkannya. Saya sudah tidak kuat, ya Allah, bisik Siti dalam hati. Ia tahu, jika ia kembali masuk ke rumah itu, ia mungkin tidak akan pernah keluar dalam keadaan hidup. Tapi kalau ia melompat, setidaknya ia bebas. Dalam detik-detik sunyi, ketika dunia terasa berhenti, Siti menutup matanya dan membiarkan tubuhnya terjatuh ke udara malam. Tak ada teriakan. Hanya angin yang berdesir kencang dan suara detak jantung yang berdentum keras dalam dadanya. Tubuhnya menghantam atap seng lantai 2 dengan suara dentuman keras, seperti logam dipukul oleh palu besar. Kemudian, ia terpental dan menghantam tanah dengan tubuh miring. Suara itu menggema di lorong apartemen. Dalam hitungan detik, penghuni sekitar berhamburan keluar. Beberapa berteriak. Yang lain menutup mulut, terkejut melihat sosok perempuan berbaju tidur tergeletak bersimbah darah di atas trotoar. Ambulans dipanggil. Sirene meraung. Seseorang menutupi tubuh Siti dengan selimut sambil mencoba mengecek napasnya. Wajahnya pucat, darah mengalir dari pelipis,
dan tubuhnya hampir tak bergerak. Tapi saat petugas medis memeriksa denyut nadinya, mereka terkejut. Ia masih hidup. Napasnya lemah, tapi tetap ada. Seolah Tuhan sendiri menahannya agar tidak pergi begitu saja. Sebuah keajaiban di tengah tragedi. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Siti mengalami patah tulang di bagian kaki kanan, punggung bagian bawah, dan bahu kiri. Luka dalam di beberapa bagian tubuh membuatnya harus menjalani operasi segera. Namun meski tubuhnya hancur, jiwanya masih bertahan. Ia menangis saat sadar, bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur bahwa ia masih hidup. Bahwa penderitaannya mungkin telah mencapai titik akhir. Di ruang rumah sakit Hong Kong, tubuh Siti terbujur kaku, terhubung ke berbagai selang infus dan mesin pemantau. Setiap detak jantung yang terekam adalah bukti bahwa ia masih bertahan. Dokter menyebutnya mukjizat, jarang sekali seseorang selamat dari jatuh setinggi itu. Tapi mukjizat ini datang bersama rasa sakit luar biasa. Selama berminggu-minggu, Siti tidak bisa menggerakkan tubuh bagian bawah. Ia harus menjalani beberapa operasi besar untuk menyambung tulang punggung dan bahunya yang patah. Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal di Hong Kong segera turun tangan. Mereka mengirim staf ke rumah sakit, memastikan Siti mendapat perawatan yang layak, dan memulai investigasi terhadap majikannya. Berita tentang TKW yang melompat dari lantai 10 menyebar cepat, memicu kemarahan dan empati publik. Media lokal dan internasional mulai meliput. Banyak yang tak menyangka bahwa di balik pintu rumah-rumah mewah, ada penderitaan seperti ini yang terjadi, dan selama ini nyaris tak terdengar. Majikan Siti akhirnya ditangkap. Ia didakwa atas kekerasan fisik, perampasan kebebasan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran. Bukti-bukti dari tubuh Siti, serta kesaksian dokter dan laporan konsulat, menjadi kunci dalam proses hukum. Meskipun hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan rasa sakit yang dirasakan Siti, setidaknya dunia tahu, kejahatan itu benar-benar terjadi, dan pelakunya tidak bisa lolos begitu saja. Setelah berbulan-bulan menjalani pemulihan, baik secara fisik maupun mental, Siti akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Kepulangannya tidak seperti impian yang dulu ia bawa saat pertama kali berangkat. Ia kembali dengan tubuh yang tak lagi sempurna, dan dengan hati yang membawa beban trauma mendalam. Tapi di bandara, ia disambut oleh keluarganya dengan air mata dan pelukan hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Siti merasa aman. Namun kenyataan tak langsung menjadi indah. Di kampung halamannya, Siti harus memulai dari nol. Kaki kanannya kini tidak bisa lagi berjalan normal. Ia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal, mimpi buruk tentang majikannya terus menghantuinya. Setiap suara keras bisa membuatnya panik. Kadang, ia menangis tanpa sebab, hanya karena mengingat betapa gelapnya hidup yang pernah ia jalani. Luka di tubuh bisa dijahit, tapi luka di jiwa lebih sulit disembuhkan. Meski begitu, Siti tidak menyerah. Ia mulai mengikuti terapi trauma di kota terdekat, dibantu oleh relawan dan organisasi buruh migran yang mengetahui kisahnya. Ia juga mulai membagikan pengalamannya kepada calon TKW lainnya, berharap agar tidak ada lagi yang mengalami apa yang ia alami. Ia bicara di seminar kecil, di balai desa, bahkan di sekolah. Setiap kata yang ia ucapkan bukan sekadar cerita, tapi peringatan dan kekuatan. Ia menjadikan luka sebagai cahaya bagi orang lain. Kini, Siti dikenal di desanya sebagai perempuan yang kuat. Tidak karena ia tidak pernah hancur, tapi karena ia mampu bangkit, meski pernah hampir mati. Dari seorang TKW yang terjebak dalam kekerasan, kini ia menjadi suara bagi mereka yang masih bisu. Hidupnya berubah.
bukan karena ia kaya, tapi karena ia selamat. Dan lebih dari itu, ia memilih untuk bertahan meski dunia sempat membuatnya ingin menyerah. Waktu terus berjalan. Luka-luka di tubuh Siti perlahan menutup, dan bekasnya menjadi saksi bisu perjuangan yang tak pernah ia pilih, tapi harus ia jalani. Meski rasa nyeri kadang masih datang saat cuaca dingin, dan langkahnya tak lagi sekuat dulu, Siti kini bisa menatap langit dengan tenang. Di beranda rumah sederhananya, ia sering duduk sambil tersenyum kecil, melihat anak-anak bermain. Ia tahu, hidupnya kini milik dirinya sendiri, bukan lagi di bawah kendali siapapun. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Organisasi buruh migran dan media sosial mulai mengundangnya untuk berbagi cerita. Beberapa kampus dan lembaga kemanusiaan menjadikannya sebagai contoh nyata tentang betapa rentannya pekerja migran jika tidak dilindungi dengan baik. Tapi lebih dari itu, Siti mulai menyadari bahwa suaranya punya kekuatan. Dan kekuatan itu bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi harapan pada mereka yang masih terjebak dalam kegelapan yang dulu juga pernah ia rasakan. Ia membuka kelompok dukungan kecil di desanya. Tempat para mantan TKW bisa datang, saling curhat, dan belajar keterampilan baru. Di ruang sederhana itu, Siti mengajarkan menjahit, membuat kerajinan tangan, bahkan merawat luka batin. Ia tidak punya banyak uang, tapi ia punya semangat yang tak bisa dibeli. Banyak perempuan yang tadinya hanya bisa menangis diam-diam, kini mulai tersenyum lagi. Dan semua itu dimulai dari keberanian satu orang yang pernah berdiri di ujung balkon lantai 10. Siti tahu bahwa masih banyak TKW di luar sana yang hidupnya tak terlihat oleh dunia. Yang dipukul, dihina, dipaksa bekerja tanpa henti, tapi tak punya keberanian untuk bersuara. Ia juga tahu, tidak semua punya kesempatan untuk selamat seperti dirinya. Oleh karena itu, ia terus bicara. Lewat radio lokal, lewat forum-forum desa, lewat media sosial sederhana, ia terus menyebarkan satu pesan, jangan biarkan dirimu diperlakukan seperti budak. Kamu berhak selamat. Kamu berhak pulang. Hidup baru yang Siti jalani tidak mudah. Tapi kali ini, ia menjalani hidup dengan pilihan sendiri. Tidak ada majikan. Tidak ada agen penyalur. Tidak ada kunci yang mengurung. Ia bebas. Dan kebebasan itu membuatnya makin kuat. Bahkan anak-anaknya, yang dulu sempat merasa kehilangan ibunya, kini tumbuh dengan rasa bangga. Mereka melihat ibu mereka bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Seorang ibu yang memilih bertahan demi bisa kembali memeluk mereka. Hari ini, jika kau berkunjung ke desanya, kau mungkin akan melihat seorang perempuan sederhana berjalan pelan dengan tongkat kecil. Ia mungkin akan tersenyum padamu, dan kau tidak akan menyangka bahwa ia pernah menjadi pusat dari sebuah tragedi yang mengguncang dunia. Tapi di balik matanya yang tenang, ada lautan luka yang sudah ia taklukkan. Ia bukan hanya selamat dari kekejaman, tapi juga menang melawan rasa takut, dendam, dan trauma yang pernah hendak membunuhnya. Dan mungkin, itulah yang disebut kehidupan kedua. Hidup yang lahir bukan dari kelahiran, tapi dari keberanian untuk tidak menyerah saat semua terasa berakhir. Siti bukan lagi hanya seorang TKW. Ia kini menjadi simbol harapan. Untuk yang tersisa. Untuk yang masih terluka. Dan untuk dunia yang kadang lupa bahwa di balik angka-angka buruh migran, ada manusia yang hanya ingin hidup dengan layak dan bermartabat. Kisah Siti bukan hanya cerita tentang penderitaan. Ini adalah kisah tentang kekuatan. Tentang keberanian seorang perempuan biasa yang berani melawan takdir yang kejam dan membalik luka menjadi cahaya. Di dunia yang terus bergerak cepat,
Seringkali kisah-kisah seperti ini tenggelam. Tapi setiap TKW yang bekerja jauh dari rumah membawa harapan, cinta, dan pengorbanan yang tak terbayar dengan angka. Mereka bukan sekadar buruh. Mereka adalah pahlawan keluarga. Dan mereka pantas diperlakukan dengan hormat, bukan dijadikan korban kekuasaan yang keji. Untuk kalian yang saat ini masih berada di luar sana, di negeri orang, di rumah-rumah asing, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Suaramu penting. Hidupmu berharga. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pantas diperlakukan seperti budak. Dan untuk kita semua, mari lebih peduli. Mari bersuara, agar tidak ada lagi siti-siti berikutnya yang harus melompat demi selamat dari siksaan. Mari ciptakan dunia yang lebih aman, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk mereka yang tak bersuara. Karena kadang, untuk bisa hidup, seseorang harus berani melompat dari gelap menuju cahaya.